Kemudian scene pun berpindah. Malam hari di hutan bambu. Terlihat Jin Murin sedang berjalan seorang diri di hutan bambu tersebut. "Jin Huan, kau di sini?" "Ya Tuan," jawab seseorang yang tiba-tiba muncul sembari berlutut memberi salam. Orang bertopeng itu pun menyebutkan identitasnya kepada Jin Murin. "Xiao Jin Huan, Kapten Silverguard, menyambut Anda, tuanku. Aku sudah bilang pada mereka untuk tidak mengirim siapapun, namun kau tetap datang. Apa kau lupa kalau mata dan telinga mereka sedang memperhatikan kita? Aku minta maaf, Tuan. Anda juga sudah mengetahuinya bahwa kami tidak bisa membiarkan Anda pergi sendirian. Tolong, izinkan saya untuk mengikuti Anda, meskipun itu hanya saya," ucap Jin Huan, Kapten Silverguard bawahan Jin Murin. "Anak ini sangat keras kepala. Bagaimana dengan bawahanmu?" "Mereka menunggu di luar kota, siap bergerak kapan saja," jawab Jin Huan sembari diperlihatkan semua bawahan Jin Huan sedang bersiap menunggu perintah. Apa menjalani kehidupan yang basah kuyup oleh hujan dan angin merupakan esensi kehidupan? Siapkan tempat tinggal di dalam kota dan tinggallah di sana, perintah Jin Murin. Anda mungkin akan terekspos oleh mereka nanti. Bukankah mereka sudah datang? Itu tidak masalah. Dimengerti, jawab Jin Huan. Ngomong-ngomong, Tuan, tinggi Anda, ucap Jin Huan sembari menatap tajam tubuh Jin Murin. "Ya, tinggi badanku secara bertahap mencapai batasnya. Bahkan pada levelku saat ini, hanya ada sedikit di antara 10 warrior murim yang hebat yang bisa menandingiku. Tapi saat pertumbuhanku berhenti, energi internal yang disegel masterku akan kembali." "Saya mengerti, Tuan," ucap Jin Huan. "Kurasa aku harus memberimu tugas, karena kau sudah datang sejauh ini. Apa itu akan baik-baik saja?" tanya Murin pada Jin Huan. "Tolong beri saya perintah," jawab Jin Huan dengan tatapan mata yang tajam. Scene pun berganti. Di jalur barat laut. Pekerjaan di jalur barat laut berkembang pesat. Itu berkat dukungan penduduk Nairin dan Oirim. Rumah tamu dengan pagar kawat ini dipenuhi banyak perbekalan. "Senang bertemu denganmu, Tuan Muda. Kami akan berada dalam perawatanmu. Kami juga menerima bantuan tenaga kerja dari kantor regional Timur Laut. Mungkin karena situasi di distrik Barat Laut, orang-orang kuat datang. Aku Sukso Bugyo. Aku Jomsoy Adan." Terlihat dua saudara kembar sedang memperkenalkan diri mereka di hadapan Jin Murin dan Yodaiha. "Tunjukkan keahlian kalian dan bawakan aku makanan," perintah Jin Murin. "Baik, Tuan Muda." Ketika kedua saudara kembar itu pun memperlihatkan kemampuan mereka yang sangat luar biasa untuk memenuhi perintah Jin Murin. "Kurasa kami tidak perlu khawatir rumah tamu akan dirampok." "Apa yang kau lihat?" tanya Yodaiha. "Ini adalah buku yang merangkum situasi distrik Barat Laut. Yol Sabang, Jungyeon Muan, Seok Gajang, Tocheon Mun, Pilmun, Muwabang. Ada begitu banyak sampah yang berkumpul di area kecil ini," ucap Jin Murin. "Hanya Chol Sabang dan Muwabang yang menjalankan bisnis yang menguntungkan. Faksi lain menghasilkan uang melalui perdagangan dan prostitusi," jelas Yodaiha. Ada catatan mengenai Chol Sabang juga." "Oh, tidak. Ini menarik." Terlihat semangkuk mie yang sangat menggugah selera sudah tersaji di atas meja. "Dikatakan bahwa Chol Sabang dan Muabang tidak akur. Menurutmu apa alasannya?" tanya Jin Murin. "Mereka berdua memiliki kesamaan yang sama.
yaitu sama-sama merupakan faksi yang menangani pekerjaan Sekte Supreme Sword. Untuk melanjutkan hubungan mereka dengan Sekte Supreme Sword, mereka perlu membuktikan kemampuan mereka, sehingga mereka merupakan pesaing. Jelas Yodaiha pada Jin Murin. Itu benar, ucap Murin sembari memakan semangkuk mie yang sudah disuguhkan tadi. Daiha, ya Tuan Muda, aku ingin kau menjalankan beberapa tugas untukku sebentar, pinta Jin Murin pada Yodaiha. Kemudian di rumah pusat distrik barat laut Chongqing, Yol Sabang, 1 cangkir untuk rumah tamu, 2 cangkir untuk uang hiburan, 3 cangkir akan membuat tempat itu bangkrut, ucap Yomubong yang sedang mabuk. Tuan, seorang tamu dari Madorim telah tiba, ucap seorang bawahan yang tiba-tiba memberitahukan Yomubong. Madorim apa? Apa mereka mengatakan bahwa uang penginapan dan hiburan tidak cukup? Ucap Yomubong dengan kesalnya. Tidak Tuan, mereka membawa hadiah. Mengapa kau tidak bilang? Kau bajingan tidak berguna, ucap Yomubong kepada bawahannya yang terlihat mengerutkan alis matanya. Mari kita lihat trik macam apa itu. Bawa mereka ke dalam. Baik, sahut bawahannya. Salam Tuan, ucap Yodaiha yang tiba-tiba sudah masuk ke ruangan itu. Baiklah, baiklah. Kalau itu bukan lintah Madorim, katakan tujuanmu. Tuan Muda mengirimkan hadiah. Dia memintaku untuk mengirimkan ini padamu, ucap Yodaiha kemudian memberikan sebuah kotak pada bawahan Yomubong. Lalu Yomubong pun membuka kotak itu. Biar kulihat. Itu pancake. Tuan Muda mengirimkan hadiah ini untuk merayakan pembukaan bisnis barunya. Bajigur gila. Apakah mencoba membiusku dan membunuhku? Memikirkan kerugian yang kualami karena kehilangan rumah tamu saja sudah membuat gigiku mau copot. Hentikan omong kosong ini dan beritahu aku alasan sebenarnya mengapa kau datang ke sini, ucap Yomubong dengan kesal sembari meremas kendi minuman yang ada di tangannya. Hanya itu saja. Kalau begitu aku akan datang lagi besok, ucap Yodaiha lalu kemudian pergi begitu saja. Taibong, ikuti bajigur itu. Dia bilang dia akan datang lagi besok. Jika aku melihat wajahnya beberapa kali lagi, aku akan mati karena marah. Cari tahu apa yang dia lakukan dan laporkan kembali padaku. Mengerti? Perintah Yomubong kepada Taibong seorang bawahannya. Ya Tuan Yu, serahkan padaku, jawab Taibong singkat. 1 minggu kemudian. Aku Xiao Taibong, seorang ahli membuntuti orang. Aku sudah membuntuti Yodaiha selama 4 hari sekarang. Setelah memberi pancake, dia mengunjungi Yol Sabang setiap hari. Ada satu hal yang kupelajari saat membuntutinya. Dia sepertinya menyukai pancake. Di hari kedua dan bahkan di hari ketiga, dia terus memberi kami pancake. Aku ingin tahu rasa apa hari ini. Pasti kacang merah. Madu? Aku suka pasta kacang merah. Sekian laporan saya, Tuan Yu, ucap Taibong melaporkan hasil penyelidikannya atas Yodaiha. Mendengar itu, Yomubong seketika marah besar. Yang kau lakukan hanyalah makan pancake, brengsek. Tuan Yu, kau terlalu kasar. Aku juga punya informasi baru untuk dilaporkan. Ada rumor yang beredar bahwa Yol Sabang bersahabat dengan Madorim, ucap Taibong dengan kesal juga. Omong kosong apa itu? Mengapa kita bersahabat dengan Madorim? Tanya Yomubong lagi. Sembari masih terlihat Taibong masih merasa kesal. Nah, bukankah orang Madorim itu datang ke sini membawa hadiah selama seminggu terakhir? Aku mendengarnya dari Muwabang. Mereka sepertinya menyebarkan rumor jika Yol Sabang telah bekerja sama dengan Madorim. Lanjut Taibong menjelaskan. Apa? Ketika Yomubong pun terkejut mendengar berita itu.
Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal, bajigur? Pangeran bajigur itu, aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Tuan muda, apa aku masih harus pergi ke Ciol Sabang dan membeli pancake hari ini? Tidak, kau tidak perlu pergi mulai hari ini dan seterusnya. Sepertinya rumor tersebut sudah mulai menyebar dengan baik. Ciol Sabang berani mengkhianati Sekte Supreme Sword dan bekerja sama dengan Madorim. Bahkan tanpa itu mereka akan pusing karena Muwabang. Dia begitu kebingungan hingga dia tidak bisa berpikir jernih. Ngomong-ngomong, sudah hampir waktunya dia datang. Jelas Jin Murin, dan kemudian terlihat langkah kaki yang tergesa-gesa mengarah ke tempat Jin Murin berada. Jin Murin! Teriak Yumubong sembari menendang pintu. Bugyo, Adan, tamunya telah tiba. Bawakan alkohol. Perintah Jin Murin kepada saudara kembar itu. Siapa tamunya? Ucap Yumubong dengan kesal. Muka tuannya merah sekali. Sepertinya bisa pingsan kapan saja. Cepat kemari dan duduk di sini, ucap Jin Murin sambil melirik Yumubong. Duduklah gundulmu. Apa kau tahu mengapa aku datang kepadamu? Ucap Yumubong dengan kesal, sembari menendang meja Jin Murin. Bukankah kau datang untuk minum bersamaku? Kau meremehkanku, bukan? Beraninya kau memfitnahku dengan rencana kotor seperti itu? Ini berbeda dari sebelumnya. Akan kutunjukkan padamu betapa menakutkannya aku, ucap Yumubong yang dilihat Yudaiha dan kedua saudara kembar itu. Apa tidak ada ruang untuk berdiskusi? Tidak. Dan kau bahkan tidak mau minum. Aku akan menghancurkan kepalamu dengan botol itu, ucap Jin Murin dan Yumubong. Kamu sangat bertekad, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Itulah akhir bisnis untuk hari ini. Tutup semua jendela, ucap Jin Murin sembari beranjak dari tempat duduknya. Tuan, panggil Yudaiha dengan raut wajah bingung melihat tindakan Jin Murin. Bugyo dan Adan tetap di dapur dan jangan keluar. Hah? Kau pikir kau bisa melawanku hanya karena kau seorang pangeran kecil? Sepertinya kau tidak ingat dengan baik, karena kau dipukuli dengan sangat parah saat itu, ucap Yumubong dengan percaya diri. Kau hanya pelayan Sekte Supreme Sword. Apa yang akan kau lakukan, bajigur? Ucap Jin Murin sembari berjalan ke arah pintu. Hah? Apa kau akan mengusirku? Ucap kembali Yumubong. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Hari ini berbeda. Tuan, apa kau waras? Gumam Yudaiha melihat tindakan yang dilakukan Jin Murin. Orang bijak pernah berkata, sopan santun menjadi manusia. Terlihat Murin sedang mengunci pintu dengan sebuah sendok. Jika tamu menginginkannya, kita harus memberikannya, benar? Ucap Jin Murin dengan mengepal kedua tangannya sembari menyeringai ke arah Yumubong dengan bengis. Hahaha, kau gila? Kemarilah, akan membuatmu sadar. Aku di sini. Dalam sekejap mata, Jin Murin sudah berada di hadapan Yumubong. Melihat itu, Yumubong pun terkejut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika wajah Yumubong sudah dicengkram Jin Murin. Bukankah sopan jika membalas apa yang kau terima? Ucap Jin Murin. Aku tidak bisa mengikuti pergerakannya. Gumam Yudaiha terkejut atas apa yang dilihatnya. Jangan berusaha mulai sekarang. Jika teriakanmu terdengar di luar ruang tamu, aku akan membunuh semua orang di Ciol Sabang, ucap Jin Murin mengancam, sembari masih mencengkram wajah Yumubong dengan raut wajah tersenyum bengis.